Seorang raja baru berkuasa atas Misraim yang tidak mengenal Yosef. Nah, ini tidak mengenal Yosef berarti dia diduga dinasti yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau ganti dinasti berarti dia ya pantas dia tidak kenal Yosef karena dia orang asing sebelumnya. Ya, dari pasal 1 Keluaran kita bisa belajar ini ya. Ada peristiwa eksternal yang mempengaruhi Israel pada waktu itu, yaitu pergantian raja. Tidak kenal itu pasti logikanya ya, bukan orang yang sekeluarga dengan Paroh sebelumnya, jadi ganti dinasti. Makanya diduga itu ganti dinasti, bangsa lain, bangsa asing, bangsa penjajah gitu ya, yang menghancurkan dinasti Paroh zamannya Yosef, kemudian menguasai sehingga tidak kenal sejarah adanya tentang peran Yosef gitu. Nah, dia melakukan banyak trik gitu ya, dari para bidan dulu gitu ya, terus membuat mereka kerja paksa gitu. Bahkan ini dia ini ya, di ayat ini 22 memerintahkan seluruh rakyatnya. Jadi kalau ketemu anak laki-laki, bayi laki-laki Ibrani disuruh melempar ke sungai. Ini perintah kepada seluruh rakyat, karena bidan-bidan itu nampaknya sudah tidak terpercaya gitu. Itu jadi ada penindasan kepada orang Israel, tidak hanya sekarang gitu ya, dari zaman dulu mereka sudah dimusuhi dari Mesir gitu. Jadi siapa yang begitu ingin memusuhi Israel gitu. Bencian kepada orang Israel gitu. Bahkan sekarang ada orang-orang yang secara agama Tuhannya memerintahkan membenci Israel. Itu bukan hal baru gitu ya, itu sudah ada sangat lama, dan itu hanya apa istilahnya, hanya beda bentuknya saja, beda bangsanya saja, beda ilah gitu ya. Kalau zamannya Paroh berarti kan ilahnya dewa-dewa Mesir gitu. Kalau sekarang ilahnya ya Tuhan-Tuhan itu yang ada mereka sembah gitu, yang ada sekarang gitu. Jadi legal ground orang terpilih seperti yang sering saya bilang pasti akan mengalami aniaya, pasti akan mengalami kebencian dari orang lain. Itu udah rumus gitu ya. Jadi orang terpilih pasti dibenci. Siapa yang membenci ya pasti bukan pihak Tuhan gitu ya, pasti setan yang membenci gitu. Karena setan itu kan artinya lawan gitu ya, musuhnya Tuhan. Jadi Tuhan memilih Israel, maka musuhnya Tuhan membenci Israel. Kalau orang Kristen dipilih Tuhan, siapa yang membenci orang Kristen ya musuhnya Tuhan, Satan. Sesimpel itu logikanya. Jadi itu udah otomatis itu, pasti mereka akan membenci. Kalau di sini Raja Misraim, alasan manusianya adalah karena mereka sangat banyak jumlahnya, Jadi karena mereka dinasti yang baru, jadi jangan sampai ketika berperang akan melawan gitu ya, akan melawan Paroh gitu. Karena mereka dinasti yang baru gitu ya, raja baru. Itu alasan manusianya. Tapi alasan dibalik itu ya roh filosofis. Jadi di otaknya para dinasti baru ini, raja-raja ini, ya ada roh setan di dalam otaknya yang memberi inspirasi, memberi alasan. Oh, ini bisa jadi musuh gitu. Padahal ya nggak jaminan juga gitu. Terus itu yang menjadi
istilahnya skenario. Jadi kebencian kepada orang-orang pilihan itu ada skenarionya, ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi ketika orang membenci orang pilihan itu sangat benci gitu ya. Bahkan seringkali tanpa alasan, kan ada ayatnya itu, mereka membenci aku tanpa alasan. Ya seperti di sini, tidak ada alasannya gitu. Jadi orang Israel itu kan tidak melawan paroh di situ ya. Mereka netral gitu, sebagai pendatang gitu. Tapi ya tetap dibenci, itu udah rumus gitu ya. Jadi orang pilihan itu akan dibenci tanpa alasan gitu. Karena ada rohnya yang berbeda. Orang pilihan berarti didiami, ditinggali roh Tuhan. Yang benci ya orang-orang yang ditinggali, didiami oleh roh setan gitu. Ini rumus dasar yang saya selalu temukan di seluruh Alkitab, bahkan di kehidupan orang sekarang gitu ya, pasti ada itunya. Shalom Aleichem, kita berjumpa kembali dalam Translation Diary. Kali ini Keluaran 1. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Misraim bersama-sama dengan Yakub. Mereka masing-masing datang dengan keluarganya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Binyamin, dan Naftali, Gad, dan Aser. Serta Aser. Seluruh orang yang berasal dari buah pinggang Yakub berjumlah 70 jiwa. Sedangkan Yosef telah ada di Misraim. Kemudian Yosef mati serta semua saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Bani Israel beranak cucu dan bertambah sangat banyak serta berlipat ganda, menjadi sangat kuat, dan negeri itu dipenuhi oleh mereka. Lalu seorang raja baru berkuasa atas Misraim yang tidak mengenal Yosef. Nah, ini tidak mengenal Yosef berarti dia diduga dinasti yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau ganti dinasti berarti dia ya pantas ya tidak kenal Yosef karena dia orang asing sebelumnya. Dia berkata kepada rakyatnya, lihatlah, rakyat Bani Israel itu besar jumlahnya dan kuat lebih daripada kita. Marilah kita bertindak atas mereka dengan berhikmat agar mereka tidak bertambah banyak. Dan jika terjadi peperangan, jangan sampai mereka bersekutu dengan musuh kita. Lalu dan jika terjadi peperangan, jangan sampai mereka bersekutu dengan musuh kita dan berperang melawan kita, lalu pergi dari negeri ini. Kemudian mereka menempatkan pengawas-pengawas budak atasnya untuk menindasnya dengan beban kerja paksanya. Mereka membangun kota-kota perbekalan bagi Paroh, yaitu Pitom dan Rameses atau Ramses nanti kita lihat. Namun semakin mereka menindasnya, semakin berlipat ganda jumlahnya dan semakin menyebar luas.
Nah, mereka semakin ketakutan terhadap Bani Israel. Orang-orang Mitzrayim memaksa Bani Israel dengan kekerasan untuk melayaninya. Mereka membuat hidupnya menjadi pahit dengan kerja keras, berurusan dengan tanah liat batu bata, dan dengan semua pekerjaan di ladang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan adalah karena kekerasan, jadi dipaksa ya. Raja Misraim berkata kepada para bidan yang membantu persalinan wanita Ibrani, yang satu bernama Sifra dan yang kedua bernama Pua. Lalu ia berkata, apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memerhatikan ini perintah ya harusnya ya. Apabila kamu menolong wanita Ibrani, perhatikanlah waktu anak itu lahir. Jika itu anak lelaki, kamu harus membunuhnya. Jika dia anak perempuan, dia boleh hidup. Namun bidan-bidan itu takut kepada Tuhan dan mereka tidak melakukan seperti yang Raja Misraim telah katakan kepada mereka. Mereka membiarkan setiap bayi laki-laki tetap hidup. Raja Misraim memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian dan membiarkan hidup setiap bayi laki-laki? Jadi diakali ya. Bidan-bidan itu menjawab kepada Paroh, sebab wanita-wanita Ibrani tidak seperti wanita-wanita Misraim karena mereka kuat. Sebelum bidan itu datang, mereka telah bersalin. Mereka sendiri tidak pakai itu ya. Sebelum bidan datang kepada mereka, mereka telah bersalin. Ya. Tuhan berbuat baik kepada bidan itu dan berlipat gandalah bangsa itu serta menjadi sangat kuat. Lalu karena bidan itu takut akan Tuhan, maka dia meneguhkan rumah tangganya bagi mereka. Paroh memerintahkan seluruh rakyatnya, katanya lemor ini. Setiap anak laki-laki yang dilahirkan kamu harus melemparkannya ke dalam sungai. Tetapi setiap anak perempuan kamu harus membiarkannya hidup. Oke, ada pasal 1 ya. Dari pasal 1 Keluaran kita bisa belajar ini ya. Ada peristiwa eksternal yang mempengaruhi Israel pada waktu itu, yaitu pergantian raja. Tidak kenal itu pasti logikanya ya, bukan orang yang sekeluarga dengan Paroh sebelumnya, jadi ganti dinasti. Makanya diduga itu ganti dinasti, bangsa lain, bangsa asing, bangsa penjajah gitu ya, yang menghancurkan dinasti Paroh zamannya Yosef, kemudian menguasai sehingga tidak kenal sejarah adanya tentang peran Yosef gitu. Nah, dia melakukan banyak trik gitu ya, dari para bidan dulu gitu ya, terus membuat mereka kerja paksa gitu. Bahkan ini dia ya di ayat ini 22 memerintahkan seluruh rakyatnya. Jadi kalau ketemu anak laki-laki, bayi laki-laki Ibrani disuruh melempar ke sungai. Ini perintah kepada seluruh rakyat, karena bidan-bidan itu nampaknya sudah tidak terpercaya gitu. Itu jadi ada penindasan kepada orang Israel, tidak hanya sekarang gitu ya,
dari zaman dulu mereka sudah dimusuhi dari Mesir gitu. Jadi siapa yang begitu ingin memusuhi Israel gitu. Bencian kepada orang Israel gitu. Bahkan sekarang ada orang-orang yang secara agama Tuhannya memerintahkan membenci Israel. Itu bukan hal baru gitu ya. Itu sudah ada sangat lama dan itu hanya apa istilahnya? Hanya beda bentuknya saja, beda bangsanya saja, beda ilah gitu ya. Kalau zamannya Parah berarti kan ilahnya dewa-dewa Mesir gitu. Kalau sekarang ilahnya ya Tuhan-Tuhan itu yang ada mereka sembah gitu. Yang ada sekarang gitu. Jadi legal ground orang terpilih seperti yang sering saya bilang pasti akan mengalami aniaya, pasti akan mengalami kebencian dari orang lain. Itu udah rumus gitu ya. Jadi orang terpilih pasti dibenci. Siapa yang membenci? Ya pasti bukan pihak Tuhan gitu ya. Pasti setan yang membenci gitu. Karena setan itu kan artinya lawan gitu ya, musuhnya Tuhan. Jadi Tuhan memilih Israel, maka musuhnya Tuhan membenci Israel. Kalau orang Kristen dipilih Tuhan, siapa yang membenci orang Kristen ya musuhnya Tuhan, Satan. Sesimpel itu logikanya. Jadi itu udah otomatis gitu. Pasti mereka akan membenci. Kalau di sini Raja Misraim, alasan manusianya adalah karena mereka sangat banyak jumlahnya, jumlah. Jadi karena mereka dinasti yang baru, jadi jangan sampai ketika berperang akan melawan gitu ya, akan melawan Faroh gitu. Karena mereka dinasti yang baru gitu ya, raja baru. Itu alasan manusianya. Tapi alasan dibalik itu ya roh filosofis. Jadi di otaknya para dinasti baru ini, raja-raja ini, ya ada roh setan di dalam otaknya yang memberi inspirasi, memberi alasan. Oh ini bisa jadi musuh. Gitu. Padahal ya nggak jaminan juga gitu. Terus itu yang menjadi istilahnya skenario. Jadi kebencian kepada orang-orang pilihan itu ada skenarionya, ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi ketika orang membenci orang pilihan itu sangat benci gitu ya. Bahkan seringkali tanpa alasan, kan ada ayatnya itu, mereka membenci aku tanpa alasan. Ya seperti di sini, tidak ada alasannya. Jadi orang Israel itu kan tidak melawan Paroh di situ ya. Mereka netral gitu, sebagai pendatang gitu. Tapi ya tetap dibenci, itu udah rumus gitu ya. Jadi orang pilihan itu akan dibenci tanpa alasan gitu. Karena ada rohnya yang berbeda. Orang pilihan berarti didiami, ditinggali roh Tuhan. Yang benci ya orang-orang yang ditinggali, didiami oleh roh setan gitu. Ini rumus dasar yang saya selalu temukan di seluruh Alkitab gampangnya. Bahkan di kehidupan orang sekarang gitu ya, pasti ada itu. Ya demikianlah, semoga kita bisa belajar dari Keluaran 1. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.